Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas hidayah yang Allah berikan sehingga kita bisa duduk di majelis yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Karena salah satu di antara majelis di mana rahmat Allah turun adalah majelis ilmu. Kenapa ketika di majelis ilmu rahmat Allah turun? Karena di majelis ilmu Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW dibacakan, dan Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka perhatikanlah dan dengarkanlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ulama ijma' bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Jumatan. Dan dalam kegiatan Jumatan, khatib membacakan ayat-ayat Allah, lalu para makmum mendengarkannya. Sehingga mendengarkan tausiah dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW adalah sebab untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena itu, dengan duduk di majelis semacam ini, yang insya Allah kita akan mengupas tentang Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka membaca kitab Allah dan saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan di tengah mereka. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi dengan rahmat. Sehingga orang yang hadir, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat. Di saat yang sama, ada sebagian di antara manusia yang duduk di majelis di mana murka Allah turun. Itu adalah majelis kesyirikan. Terutama ketika orang sedang merayakan aneka kegiatan hari raya kesyirikan. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan dalam sebuah keterangan beliau yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Umar pernah mengatakan, "La tajlisu ma'al musyrikina fi a'yadihim fi kanaisihim." Janganlah kalian duduk bersama orang musyrik di tempat ibadah mereka saat hari raya. Karena ketika mereka sedang melakukan perayaan, mereka melakukan ritual kesyirikan. Peribadatan kepada selain Allah, penyembahan kepada selain Allah, sesajian kepada selain Allah. Walaupun ini muslim tidak ikut-ikutan, tapi dia nonton dan mungkin turut menikmati. Dan dia tidak ikut mendoakan, dia tidak ikut aneka aktivitas ritualnya, tapi dia nonton. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, illa nazalat alaihim sakhtatullah, turun kepada mereka murka Allah Ta'ala. Ada manusia yang dia dihadirkan oleh Allah di majelis yang di situ turun rahmat Allah, dan ada manusia yang dia dihadirkan oleh Allah di majelis yang di situ diturunkan murka Allah. Perbedaannya ada di mana, Pak? Iman. Andaikan isi iman ini geser, maka bisa jadi kita datang di majelis di mana murka Allah Subhanahu wa taala turun. Karena itu kita layak bersyukur kepada Allah atas hidayah iman. Yang dengan hidayah ini, aktivitas yang kita lakukan menjadi aktivitas yang benar. Kegiatan ibadah yang kita lakukan adalah kegiatan ibadah yang benar. Demikian pula dalam bermuamalah, kita bermuamalah yang benar. Baik, kajian kita di kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan buku judulnya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram.
Sebelumnya jujur saya tanya, yang bawa buku ini berapa orang? 1, 2, 3 belakang, 4. Ada lagi? Yang sebelah selatan? Cuma 4, Masya Allah. Berarti yang lainnya menghafal. Kalau dulu di majelis hadis yang disampaikan oleh para ulama, ada di antara murid yang mereka nyatet dan membawa kitab. Ada yang nggak bawa kitab, tapi didengerin dengan maksimal, kemudian dihafal. Yang disebut dengan dhabtul kitab wa dhabtus sadr. Karena ilmu itu tersimpan dalam kegiatan ad-dhabtu. Ad-dhabtu kurang lebih artinya adalah menghafal atau menyimpan ilmu. Dan menyimpan ilmu ada 2 model, dhabtul kitab wa dhabtus sadr. Dhabtul kitab berarti menyimpan ilmu dalam catatan. Itu ibarat orang datang ke sumur untuk ngambil air dan dia bawa timba. Ada bentuk yang kedua yaitu dhabtus sadr. Dia tidak bawa catatan, tapi dia hafalkan apa yang disampaikan oleh sang guru. Ibarat orang yang datang ke sumur dan dia minum sebanyak-banyaknya. Maka karena banyak yang tidak bawa buku, saya yakin hafalan jamaah sekalian adalah hafalan yang kuat-kuat insya Allah. Baik, maka mohon diperhatikan dengan maksimal. Semoga hafalannya tidak tercacar di mana-mana. Kita akan membahas tentang pelengkap dari penjelasan masalah akad. Terakhir yang kita bahas mengenai mengenal akad dan macam-macam akad. Betul ya? Mengenal akad dan macam-macam akad. Berikutnya kita akan fokus dalam pembahasan tentang akad jual beli. Praktek jual beli ini paling banyak terjadi dalam kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah itu beragam. Salah satunya jual beli. Ada kegiatan jual beli, ada kegiatan investasi, ada kegiatan sewa menyewa, ada akad ijarah manusia atau mempekerjakan orang, dan beberapa akad yang lainnya. Kita membahas praktek muamalah yang bentuknya jual beli. Dan jual beli ini yang paling dominan di kalangan praktek muamalah yang lain. Dan ini merupakan fikih muamalah yang paling dasar apabila orang ingin mempelajari akad-akad muamalah yang lain. Maka kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang fikih masalah investasi, masalah permodalan, fikih berkaitan dengan masalah akad ijarah, asasnya adalah pahami dulu fikih masalah jual beli. Baik. Tentang praktek jual beli, dalam bahasa Arab jual beli itu disebut dengan kata bai'un. Disebut dengan kata bai'un. Dari kata ba'a yabi'u. Kenapa disebut bai'un? Kata ba'un itu artinya adalah depah. Sebab orang yang melakukan jual beli, dia menjulurkan depahnya untuk memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. Maka disebutlah bai'un dari kata ba'un yang artinya apa? Depah. Sehingga ketika orang melakukan transaksi, dia menjulurkan depahnya untuk mengambil atau memberikan sesuatu. Sedangkan definisi jual beli secara istilah adalah tabadulu syai'i bisyai'i milkan. Tabadulu syai' bisyai'. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam rangka untuk dimiliki. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam rangka untuk dimiliki. Sehingga kata kunci dalam jual beli adalah tukar menukar. Kasus sekarang. Nanti Anda bisa jawab ya. Nah. Jual beli kucing ma'ruf di kalangan masyarakat hukumnya nggak boleh. Apa hukum jual beli kucing? Nggak boleh. Baik. Si A punya kucing yang bagus. Ya. Si B ingin punya kucing itu. Tapi si A dan si B paham jual beli kucing nggak boleh.
Akhirnya mereka sepakat, gini saja ya. Kamu kasih ke saya makanan kucing 1 kilo yang jenisnya seperti ini, nanti kucingnya boleh kamu bawa. Sehingga ini cuman sebagai ganti makanan kucing ini, kamu boleh bawa kucing saya ini. Si A punya 2 kucing misalnya. Nah, salah satunya mau dirawat oleh si B. Dia disuruh ganti dalam bentuk makanan kucing. Udah? Menurut Anda, praktek seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang dilarang itu apa? Jual beli kucing. Nah, si A tidak melakukan jual beli. Gantikan saja makanan yang pernah saya berikan kepada kucing ini, kamu berikan 1 kilo aja. 1 kilo makanan jenis ini. Akhirnya dibelikan makanan itu 1 kilo untuk menggantikan kucing yang mau diambil dari si A. Praktek ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Tidak. Sebelah kanan boleh? Tidak. Yang tengah? Nggak boleh. Sebelah kiri? Ijma berarti nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Hah? Karena praktek ini termasuk jual beli. Apa namanya? Barter. Dan barter itu salah satu jenis jual beli. Sehingga ini bukan solusi yang dijadikan sebagai alternatif ketika orang mau menghindari praktek jual beli kucing. Katanya jual beli kucing nggak boleh. Sekarang saya nggak jual beli kucing kok. Cuman gantikan saja makanannya. Kamu kasih saya makanan 1 kilo, nanti kucing ini saya serahkan. Ya itu juga jual beli. Karena jual beli bisa pakai uang, bisa juga barang dengan barang. Udah? Sehingga sebatas menggantikan barang dengan barang yang lain, itu masuk kategori jual beli yang disebut dengan jual beli barter. Berikutnya, macam-macam jual beli. Saya awali terlebih dahulu, macam-macam jual beli dilihat dari ketersediaan objek. Dilihat dari ketersediaan objek. Objek jual beli hanya ada 2 kemungkinan. Kalau enggak barang, uang, gitu ya. Jual beli objeknya itu hanya ada 2 kemungkinan objeknya. Yang pertama apa? Barang, yang kedua uang. Sudah? Sehingga dari kombinasi barang dan uang, maka praktek jual beli bisa bentuknya tukar menukar uang dengan barang, atau tukar menukar barang dengan barang, atau tukar menukar uang dengan uang. Bentuknya ada berapa? 3. Dilihat dari posisi barangnya. Udah? Dilihat dari posisi objeknya. Bisa uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang. Baik. Kalau yang terjadi barang dengan barang, istilah fikihnya disebut dengan bai' muqayadah. Bai' muqayadah. Sedangkan uang dengan uang, istilah fikihnya disebut dengan sarf. S-H-A-R-F. Sod, ra, fa. Sarf. Apa itu sarf? Tukar menukar uang dengan uang. Maka Anda kalau lihat di Mekah atau di Madinah ada money changer, itu tulisan Arabnya sarraf. Sod, ra, alif, fa. Sarraf artinya tempat untuk penukaran uang. Tempat untuk transaksi sarf. Dipahami? Selanjutnya, dari 3 jenis transaksi tadi, uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang. Menurut Anda, mana transaksi yang paling mudah dilakukan dan mana yang paling sulit dilakukan? Kita mulai dulu yang paling mudah. Yang paling mudah yang mana? Uang dengan barang. Dan ini yang paling sering ya.
Baik, sepakat yang paling mudah adalah uang dengan barang. Selanjutnya, dari 3 jenis tadi mana yang paling sulit dilakukan? Barang dengan barang atau uang dengan uang? Barang dengan barang. Uang dengan uang atau barang dengan barang? Yang mana? Barang dengan, kenapa? Nilainya kalau masalah nilai beda bisa tukar tambah. Di masa silam, sebelum peredaran uang itu dominan, akad barter lebih banyak daripada akad pakai uang. Terlebih di masa silam, komoditas itu terbatas. Sehingga orang datang ke pasar, dulu ya, paling yang dijumpai, kalau enggak beras, sayur, pitik, endok. Kurang lebih itu. Sehingga untuk mempertemukan antara orang yang punya beras dengan orang punya ayam, susah atau gampang? Gampang. Mereka tinggal datang ke pasar, karena komoditas itu terbatas, maka gampang untuk dicocokkan. Sejalan dengan perkembangan zaman, komoditas itu semakin beragam. Dengan aneka keragaman komoditas itu, untuk mempertemukan orang yang punya kebutuhan yang sama, sangat sulit. Sehingga misalnya ya, ada orang punya beras, butuh iPad. Nyari orang punya iPad, butuh beras. Kira-kira mempertemukannya lewat biro apa ini, Pak? Hah? Untuk mempertemukannya lewat biro apa ini kira-kira? Sulit ya? Baik. Sehingga sebenarnya pilihan jawaban baik muqayyadah atau barter itu sulit dilakukan, sebenarnya sifatnya hanya masalah pertimbangan kondisi masyarakat. Baik, jawaban yang lebih tepat dari pertanyaan tadi, mana yang lebih sulit dilakukan? Uang dengan uang ataukah barang dengan barang? Yang benar adalah uang dengan uang. Kenapa uang dengan uang lebih sulit untuk dilakukan? Karena aturannya lebih ketat. Di mana Nabi SAW mensyaratkan, orang kalau menukar uang dengan uang, syaratnya adalah 1, wajib tunai, 2, nilainya harus sama. Jika tidak ada, salah satu ada yang tertunda, misalnya, saya punya uang 100.000. Mau saya tukar dengan pecahan 50-50 ke Bang Denny. Tapi beliau baru punya 50.000. Udah nggak apa-apa, ini 100.000 kamu bawa, saya ambil yang 50.000. Yang 50.000 menyusul nanti malam. Nanti malam kita ketemu, saya akan serahkan sisanya 50.000. Baik, praktek seperti ini jadinya ada nilai yang tertunda. Keberadaan nilai yang tertunda menyebabkan transaksi ini menjadi riba nasi'ah. Meskipun bisa jadi banyak terjadi di masyarakat, dan mungkin karena mereka tidak punya ilmu, maka mereka melakukan dosa besar riba tanpa sadar. Dan masih banyak orang yang nggak paham tentang seperti ini. Baik. Yang kedua, nilainya harus sama. Kalau nilainya ada selisih, padahal sama-sama rupiah, maka masuk kategori riba fadl. Contoh, saya punya uang 100.000, menjelang lebaran, mau saya tukar dengan pecahan 10.000. Di pinggir jalan tuh banyak ya. Nah, ketika saya tukar 100.000, saya dapat berapa? 90. Pecahan 10.000 cuma 9. Selisih 10.000 itu riba fadl. Dan keduanya dosa besar. Sehingga praktek riba fadl terjadi di negara kita. Di siang hari, pada saat bulan Ramadan, ketika orangnya sedang puasa, dia melakukan dosa besar terang-terangan. Di mana kira-kira pahala puasanya? Wallahu a'lam, mungkin menguap dan hilang. Karena ketika orang berpuasa dan dia bermaksiat, maka bisa jadi pahala puasanya hilang. Baik. Sehingga dalam prakteknya ketika orang melakukan sarf, tukar-menukar uang dengan uang, maka Nabi SAW mengasih syarat, nilainya harus sama dan harus dilakukan secara tunai. Apabila ini tidak dipenuhi, maka masuk kategori riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah.
Oleh karena itulah jamaah dimulakan Allah, tukar menukar uang diperbolehkan, tapi sifatnya karena asas kebutuhan. Artinya, posisi uang itu jangan dijadikan sebagai objek dagangan. Karena uang itu hadir sebagai alat tukar, bukan sebagai objek dagangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah mengkontraskan antara jual beli dengan riba. Allah taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sebagian orang jahiliyah, mereka tidak bisa membedakan antara jual beli dan riba. Sampai mereka mengatakan, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bagaimana mungkin jual beli itu sama dengan riba padahal hukumnya beda? Kalau hukumnya beda, berarti entitasnya berbeda. Yang satu halal, yang satu haram, maka nggak mungkin dua hal yang nilainya beda, yang hukumnya beda, tapi statusnya sama. Itu nggak mungkin. Sehingga riba dan jual beli adalah dua hal yang saling bertentangan. Baik. Karena itu saya mau tanya kepada jamaah, jangan sampai Anda tidak bisa membedakan apa perbedaan antara riba dan jual beli. Pertanyaan untuk kelompok selatan. Apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dan jual beli? Boleh ditunjuk Bang, siapa yang kira-kira paling cakep suruh jawab. Masya Allah. Ini kayaknya yang paling pintar Ustaz. Oh iya. Nggak tahu namanya ya. Silakan. Apa bedanya? Apa beda riba dan jual beli? Perbedaan? Nilainya. Nilai. Kalau riba nilainya berapa, jual beli berapa? Equal. Ada selisih. Maksudnya jual beli equal sama itu gimana maksudnya? Oh gitu. Berarti jual nggak untung dong kayak gitu, Pak. Saya beli ini 3 juta, saya jual lagi 3 juta, saya nggak untung. Iya, modalnya 3 juta. Terus saya jual 5 juta, itu boleh nggak? Boleh. Iya. Bapak dapat barang ini senilai, itu kalau beli ke saya, Pak. Kalau Bapak beli ke pabrik, dapatnya 3 juta. Itu riba atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena akadnya dengan saya ya. Beda lagi ya. Baik. Berarti kalau saya akad dengan dealer harganya 20 juta, tapi dengan leasing 25 juta, itu riba atau bukan? Saya beli motor, kalau dengan dealer 20 juta. Tapi kalau melalui leasing jadi 25 juta, itu riba atau bukan? Riba ya, karena leasing. Karena ada penambahan. Iya, nah. Sudah rinciannya, Pak. Baik. Coba ada jawaban yang lain, yang tengah, yang tengah. Apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dan jual beli? Jangan sampai kita sama dengan orang jahiliyah tidak bisa membedakan antara riba dan jual beli. Silakan. Akadnya, ya jelas akadnya Pak. Ya. Fix. Ini riba atau bukan? Boleh. Kalau riba? Fluktuatif gitu. Enggak fix. Kalau ribanya dibuat fix, enggak bisa. Kurang paham. Baik. Apa perbedaan yang paling mendasar antara riba dan jual beli? Silakan.
Uang dengan uang. Ya. Akad utang. Baik. Masya Allah, saya sebentar. Kayaknya semangat mau jawab. Silakan. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli memerlukan usaha. Oh gitu. Masya Allah. Insya Allah. Kalau saya dikasih HP sama Bang Denny ya, sebelah saya ngasih HP, udah, kita keluar dari masjid nih, langsung saya jual. Itu ada usaha nggak? Ada. Kan tahu-tahu langsung dapat tuh. Saya nggak ngapa-ngapain, dikasih HP sama orang, terus saya jual. Itu riba atau jual beli? Tergantung akadnya lagi. Baik. Selalu jawaban ketika saya tanya seperti ini di beberapa forum kajian, jawaban normatifnya itu tergantung akadnya. Saya tidak menerima jawaban tergantung akad. Karena itu jawaban yang terlalu bias, terlalu normatif, rinciannya sulit untuk diprediksi. Apa sih perbedaan yang paling mendasar antara riba dan jual beli? Jawaban yang lebih tepat adalah apanya? Objeknya. Objeknya. Riba itu objeknya uang. Sedangkan jual beli itu objeknya barang. Maka kalau ada sebuah lembaga, keluar uang, masuk uang, dapat uang tambahan, maka keuntungan ini riba. Baik individu, perusahaan, lembaga, atau apapun. Jika ada sebuah entitas, dia mengeluarkan uang, lalu menerima uang, kemudian plus dapat untung, maka entitas ini adalah riba. Praktek yang dilakukan oleh entitas ini riba. Paham? Tapi jika yang dilakukan oleh entitas ini, dia mengeluarkan barang, lalu dari situ dia mendapatkan uang plus margin, inilah keuntungan yang halalan thayyibah. Dipahami ya? Baik. Pak, bagaimana dengan perusahaan permodalan? Kan dia juga ngelola uang. Perusahaan permodalan, jika bentuk dia mengelola uang adalah dipakai untuk usaha real, maka bagi hasilnya halal. Sehingga, misalnya, Anda ngasih modal ke saya. Saat Anda ngasih modal ke saya, uang masuk berupa, yang masuk berupa apa? Uang. Tapi kan tidak keluar dalam bentuk uang. Saya keluarkan dalam bentuk usaha. Bisa produksi sesuatu, bisa jasa, bisa yang lainnya. Sudah? Dari situ dapat hasil. Maka dalam kegiatan usaha itu, uang, usaha, hasil, bagi hasil. Sementara yang dilakukan oleh entitas riba, uang keluar, uang masuk. Duit, gesekan dengan duit, menghasilkan duit, maka duit hasilnya ini panas. Itulah riba. Bisa dipahami insya Allah? Karena itu, kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan, bagaimana caranya agar lembaga keuangan itu bisa syariah, bisa sesuai dengan syariah, kata kuncinya satu. Lembaga keuangan ini harus melakukan praktek jual beli. Sehingga yang dia keluarkan untuk nasabah, untuk konsumennya bukan uang, tapi yang dia keluarkan untuk nasabah dan konsumennya adalah barang. Orang datang ke bank, ya. Bank syariah. Mas, mau ngapain? Mau ngadem? Ya bukannya. Saya butuh mobil. Baik, mobil seperti apa yang Bapak inginkan? Saya pengen mobil seperti ini. Disebutkan kriterianya. Selesai dia menyebutkan kriteria, maka dilakukan verifikasi terhadap si calon nasabah ini. Diterima. Sehingga pengajuannya dikabulkan. Dah? Apa yang harus dilakukan oleh bank ini agar dia bisa dikatakan sebagai bank yang menjual barang yang halal? Cara yang harus dilakukan adalah dia beli mobil sesuai yang diinginkan oleh calon nasabah. Setelah dapat, mobil ditaruh di bank, lalu nasabah tadi diundang. Mobil sudah ada, sekarang kita transaksi. Nah, besok nasabahnya datang, terus jual beli. Selesai transaksi, apabila bank mengambil margin,
Karena dijual secara kredit, dia dapat misalnya harga 300, dia jual harga 400, selama sekian tahun dicicil, maka bank yang dilakukan dalam hal ini adalah jual beli. Dan ini keuntungan yang halal. Tapi kalau yang dilakukan oleh bank, Bapak butuh mobil, ini uangnya beli sendiri. Dimasukkan ke rekening nasabah. Sudah? Lalu nasabah datang ke dealer, milih mobil yang diinginkan, kemudian transaksi dengan dealer, lalu setelah itu nasabah nyicil ke bank plus margin, berarti yang terjadi, ini bank keluar uang, masuk uang. Dalam posisi ketika dia keluar uang, masuk uang, maka berarti lembaga ini adalah lembaga yang melakukan transaksi riba. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Oleh karena itulah, apabila kita diminta untuk memberikan solusi, apa sih solusi agar bank itu tidak riba? Satu kata, izinkan bank untuk melakukan praktek jual beli real. Mereka boleh punya stok, kemudian dijual, maka hasil penjualannya halal. Dan itu yang dipraktekkan oleh koperasi-koperasi yang syariah, di mana mereka ketika melayani anggota, itu pelayanannya adalah jual beli dan bukan utang piutang. Insya Allah dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan beralih terhadap macam-macam jual beli dilihat dari ketersediaan objek. Kalau tadi dari macam-macam objek ya, sekarang dari ketersediaan objek. Yang pertama, ada jual beli yang sama-sama tunai. Uangnya tunai, barangnya tunai. Yang kedua, ada jual beli uangnya tunai, barangnya menyusul. Ini yang disebut dengan akad salam. Disebut dengan akad salam. Contoh, si A mau berangkat ke Mekah. Si B titip parfum. Ya. Lalu ditunjukkan gambarnya kayak gini. Tokonya ada di Hotel Grand Zamzam. Nanti kamu cari di bawah itu ada. Ya. Harganya 30 real. Dirupiahkan jadi sekian ratus ribu. Lalu B bayar tunai. Saya titip ya, tolong nanti belikan itu. Dibayarlah tunai ke B. Ya. Posisi B ngambil margin. Nah ini kalau kamu titip ke saya ngambil margin. Harganya bukan 300 ribu. Saya ngambil margin 50, jadi 350. Nanti akan saya carikan barang ini. Maka B membawa uang itu, dia sebagai justiper menerima uang tunai. Saat dia umroh berangkat, dia cari barang itu, dapat, kemudian nanti ketika dia pulang tinggal serahkan. Praktek ini namanya jual beli salam. Dan jual beli salam hukumnya boleh dengan ijma ulama karena dulu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Baik, sampai di sini paham? Insyaallah. Apa tadi jual beli salam? Jual beli uangnya tunai, barangnya menyusul. Berikutnya adalah jual beli barangnya tunai, uangnya menyusul. Yang disebut dengan jual beli kredit atau bai' bitaksid. Bai' bitaksid. Jual beli kredit atau bai' bitaksid seperti praktek yang kita lakukan. Barangnya sudah ada, kita bayarnya belum tunai, lalu kita cicil. Dan bai' bitaksid hukumnya boleh berdasarkan ijma ulama. Dan dulu Nabi SAW juga pernah melakukannya. Beliau membeli gandum, lalu dari hasil beliau beli, pembayarannya tertunda. Karena beliau tidak bisa bayar, akhirnya yang diserahkan kepada Nabi SAW apa? Yang diserahkan oleh Nabi SAW apa? Baju besi. Baju besi itu alat bayar atau bukan? Jaminan. Itu adalah jaminan yang diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang Yahudi. Sehingga dalam hal ini, Nabi SAW belum membayar secara tunai, tapi Nabi SAW memberikan jaminan. Baik, ada yang manggil antum. Oh, Masya Allah. Sudah tanya jawab ini. Belum. Insyaallah.
Kita lanjutkan. Sehingga dalam kasus ini yang terjadi adalah jual beli kredit. Baju besi yang diserahkan oleh Nabi SAW sebagai jaminan baru bisa ditebus di masa Abu Bakar. Di masa Rasulullah SAW itu belum selesai. Sehingga Nabi SAW sampai meninggal dalam posisi utang beliau terjaminkan di tempat orang Yahudi. Dan baru diselesaikan di masa Abu Bakar sehingga utang beliau sudah habis, lunas dengan ditebus oleh negara ketika itu. Tayyib. Selanjutnya. Jenis yang keberapa? Keempat. Ya. Yang keempat, barang belum ada dan uang tidak dibayarkan secara tunai. Barang belum ada, uang tidak dibayarkan secara tunai. Sehingga penjual belum memiliki barang, tapi dia sudah melakukan akad dengan pembeli. Pembeli tidak membayar secara tunai, tapi dia membayar DP. Sudah? Nanti setelah barang ada, maka sisa pembayaran akan dilunasi. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli kali bil kali. Kali bil kali. Apa itu jual beli kali bil kali? Jual beli di mana barang belum dimiliki penjual dan pembeli tidak membayar secara tunai, sementara mereka sudah melakukan akad dan transaksi ini sudah dilakukan. Terjadilah yang disebut dengan transaksi kali bil kali. Baik. Dari 4 tadi. Yang pertama jual beli sama-sama tunai, yang kedua salah satu tertunda baik uangnya atau barangnya, yang ketiga dua-duanya tertunda, 3 yang pertama hukumnya boleh dengan sepakat ulama. 1 yang terakhir hukumnya haram dengan sepakat ulama. 1 yang terakhir hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Nah, sekarang kita akan bahas. Apa sih yang dimaksud dengan kali bil kali? Transaksi kali bil kali itu terjadi ketika di sana ada 4 kriteria. Transaksi kali bil kali terjadi ketika ada 4 keadaan. Pertama, penjual belum punya barang. Yang kedua, penjual bukan produsen. Kalau penjual itu produsen, boleh. Misal, Anda penjahit, lalu datang seseorang, Pak, tolong buatkan baju seperti ini. Meskipun kainnya belum Anda punya, benang belum punya, mesin lagi rusak, Anda batuk pilek, belum bisa kerja. Tapi karena Anda produsen, Anda sudah boleh melayani klien. Transaksi ini disebut dengan transaksi istisna. Disebut transaksi istisna. Dalam transaksi istisna, pembayaran tidak tunai hukumnya boleh. Dipahami? Syarat transaksi istisna tadi apa? Penjualnya adalah produsen. Tapi kalau penjualnya bukan produsen, dia trader. Dia hanya seorang trader. Dia ngambil, kemudian dia jual. Hanya sebagai trader. Kalau penjualnya seorang trader, maka tidak boleh akad istisna. Karena dia tidak bisa memproduksi. Sehingga dalam hal ini, produsen diperbolehkan untuk melakukan akad, walaupun dia belum memproduksi barang. Udah? Dari sini, kita bisa menjelaskan tentang hukum PO. Apa hukum PO? Ini pertanyaan yang paling sering terjadi. Banyak kasus orang mempertanyakan, PO itu boleh nggak sih Pak? Dengan memahami 4 pembagian tadi, Anda akan bisa memahami tentang apa hukum PO. Kita akan berikan rincian. PO. Jika PO itu diberikan kepada produsen, langsung ke produsen. Meskipun pembayaran tidak tunai, boleh? Boleh. Misalnya Anda PO makanan, roti, atau makanan yang lain. Dan makanan termasuk barang yang bisa diproduksi. Atau PO pakaian. Atau PO perlengkapan rumah tangga. Yang jelas dia barang yang bisa diproduksi. Ketika Anda PO langsung ke produsen, hukumnya boleh. Dan dalam posisi ini, saat Anda PO ke produsen,
status transaksi Anda adalah transaksi istisna. Yang kedua, Anda PO ke selain produsen, ke trader. Namun dengan cara pembayaran tunai. Sehingga dalam posisi ketika Anda PO, trader belum punya barang. Lalu Anda bayar tunai. Mas, saya butuh, misalnya saya butuh beras 1 kintal. Dan dia bukan produsen beras. Dia beli beras dari petani. Kemudian nanti dikemas, terus dijual. Saya beli beras 1 kintal. Berapa harganya? Setelah dihitung, harganya 10 juta. Akhirnya dia bayar 10 juta. Sudah? Setelah dia bayar 10 juta, kapan datang? Insya Allah 2 bulan lagi. Maka perjanjian dalam akad salam ini, waktu jelas, nilai kuantitasnya jelas, sudah? Pembayarannya tunai. PO seperti ini namanya akad salam. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Syaratnya apa? Pembayarannya tunai. Kuantitas barangnya jelas. Jenis barangnya jelas. Yang ketiga, waktu penyerahannya jelas. Ketika kejelasan ini terkumpul, maka transaksi salam hukumnya boleh. Sampai di sini dipahami? Alhamdulillah. Udah? PO yang ketiga. PO kepada orang yang bukan produsen dan pembayarannya tidak tunai. Misalnya, saya ke Bang Denny. Bang, saya mau beli beras 1 kintal. Dalam posisi beliau belum punya beras itu. Berapa duit? Setelah dihitung 10 juta. Boleh nggak saya bayar 1 juta dulu? Tak DP 1 juta. Oke, deal DP 1 juta. Nanti sisanya yang 9 juta akan dibayarkan setelah barang datang. PO seperti ini namanya kali bil kali. Sehingga hukum PO itu tidak sama, tergantung dari bentuknya. Ada PO model pertama, PO model kedua, dan model yang ketiga. Jelas insya Allah? Paham ya? Baik. Insya Allah ini bisa menjawab banyak sekali kasus-kasus PO. Pak, PO ini boleh nggak Pak kalau kasusnya kayak gini? Nah, tergantung bentuknya. Dan tadi kita sebutkan ada 3 bentuk PO yang banyak terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya. Kita beralih kepada transaksi atau macam-macam akad dilihat dari, apa lagi Bang? Dilihat dari pembayarannya. Kalau tadi disebutkan bahwa dalam transaksi kredit itu hukumnya boleh. Barang ada, uang menyusul. Sekarang ada kasus. Ada kasus ya. Si A menjual barang ke si B karena butuh duit. Si A menjual barang ke si B karena butuh duit. Misalnya A ini mahasiswa, dia punya laptop harga 10 juta, lalu dia jual ke Pak Haji. Dia datang ke Pak Haji, saya mau jual laptop saya, ini normalnya 10 juta. Tapi karena saya butuh duit, maka saya jual ke Pak Haji 6 juta saja. Saya mau bayar SPP. Tapi syaratnya begini, jika dalam waktu 1 tahun, saya bisa mengembalikan uang 6 juta ke Pak Haji, maka Pak Haji harus mengembalikan laptop saya ke saya. Pak Haji harus mengembalikan laptop ini ke saya. Dipahami kasusnya? Paham insya Allah? Paham ya? Baik. Akhirnya terjadilah transaksi. Oke, deal. Maka si A menyerahkan laptopnya ke Pak Haji, lalu Pak Haji bayar 6 juta. Kesepakatannya, kalau dalam waktu 1 tahun, si A bisa mengembalikan uang 6 juta, laptop harus dikembalikan. Menurut Anda, model akad kayak gini boleh atau tidak? Baik, didiskusikan dulu ya. Silakan diskusi dengan satu kelompok ya.
Waktu Anda 1 menit biar gak ngantuk. Insyaallah. Ini kajian di waktu ekstrim kayak gini ya. Kalau nggak dibantu dengan diskusi biasanya do merem kabeh. Baik, silakan diskusi dulu. 1 menit aja nggak apa-apa. Boleh atau tidak? Nah, bismillah. Alhamdulillah. Sudah? Waktu Anda selesai. Baik. Kelompok selatan. Boleh atau tidak? Enggak seragam jawabnya. Alasannya? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Yang jawab boleh angkat tangan. 4. Ya. Yang 5. Yang jawab tidak boleh. Jumhur. Yang tengah. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tengah nggak boleh. Yang sebelah utara. Nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Baik. Saya tidak tanya alasan ya. Tapi saya tanya solusi. Anda yang mengatakan ini nggak boleh. Ini mahasiswa butuh duit. Dia jual laptop tadi. Sudah? Kalau Anda bilang ini nggak boleh, solusi apa yang bisa dilakukan? Solusi apa yang bisa dilakukan? Akadnya, pinjam. Pak Haji nggak mau minjemin uang. Pak Haji kalau diutangi nggak mau dia. Akadnya gimana agar boleh? Orang kalau butuh uang, biasanya kalau jual murah atau mahal? Murah. Dia akan banting harga. Tidak? Nah, karena mahasiswa ini nggak pingin kehilangan laptop tadi, maka dia kasih syarat. Kalau saya bisa mengembalikan 6 juta, tolong laptop dikembalikan. Sudah? Alasannya 6 juta ini karena dia butuh uang, maka dijual murah. Hampir 40% dia rugi. Anda jawab nggak boleh. Kenapa nggak boleh sekarang? Yang jawab nggak boleh tadi siapa saja? Coba angkat tangan. Saya mau tanya. Siap. Kenapa nggak boleh? Yang siap. Ada manfaat di balik jual beli. Namanya jual beli kan boleh dimanfaatkan, Mas. Saya beli makanan boleh dimanfaatkan? Boleh. Kalau nggak boleh cuma ditonton ya. Ada lagi. Apa alasannya Anda mengatakan nggak boleh? Begini, kenapa? Dilihat dari intinya. Ya. Bias. Yang ada uang dengan uang. Jadi syaratnya itu yang menyebabkan nggak boleh. Karena hakikatnya seperti uang dengan uang. Silahkan. Akad apa dengan akad apa? Pinjam. Pinjam apa, Pak? Menggabungkan, nggak boleh karena menggabungkan 2 akad. Akad jual beli dan akad pinjam. Pinjam apa itu? Pinjam 6 juta. 6 juta itu uang pinjaman atau uang bayaran? Berarti tidak ada akad utang di situ ya? Itu bukan uang pinjaman. Kenapa nggak boleh? Dolim. Siapa yang didolimi? Mahasiswanya didolimi. Itu kalau Pak Haji nggak mau, bingung dia. Mau cari duit di mana? Berarti dia bahagia nggak ketika dapat duit dari Pak Haji? Bahagia. Alhamdulillah dapat duit. Status hak milik. Kenapa? Ya. Hak miliknya nggak jelas. Masya Allah. Baik. Insya Allah. Baik. Inilah jawaban yang betul ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu tidak boleh, kenapa ini batal jadi jual beli? Karena jual beli itu konsekuensinya memindahkan hak milik ya. Sehingga kalau laptop ini dijual ke Pak Haji, maka seharusnya laptop ini milik
Pak Haji. Tapi kan A tidak ridho laptop itu pindah jadi milik Pak Haji. Makanya dia tetap mensyaratkan, nanti setahun depan kalau saya bisa bayar, tak tarik kembali. Nah ini laptop punya siapa kok kamu tarik kembali? Berarti konsekuensinya tidak berlaku. Dan semua akad yang di situ ada perjanjian yang bertentangan dengan konsekuensi akad, maka akad itu batal. Saya ulang ya. Semua akad yang mengandung perjanjian dan kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad, maka akad itu batal. Contoh, ada orang bersedia akad nikah misalnya. Paling gampang jadi contoh kan akad nikah. Saya mau nikah dengan kamu, tapi dengan syarat. Setelah selesai akad nikah, kita pisah selama-lamanya, tidak perlu ada nafkah, tidak perlu tinggal bersama sampai mati. Hah? Kira-kira gimana itu? Boleh atau tidak? Ngapain nikah kalau kayak gitu? Yo, cuman biar status di KTP itu tertulis kawin gitu. Kalau sementara ini kan belum kawin jadi bahan bullying, ya. Nanti kan bisa cerita saya sudah nikah. Meskipun bisa jadi dia tidak pernah bareng dengan suami atau istrinya, tidak ada nafkah, tidak ada apapun sampai mati. Hakikatnya tidak ada akad nikah. Karena kesepakatannya bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Paham insya Allah? Baik. Sehingga dalam praktek ini bukan jual beli. Aslinya itu bukan jual beli. Nah, kalau itu bukan jual beli berarti akad apa yang lebih tepat? Yang lebih tepat akad ini adalah utang bergadai. Dan inilah pendekatan yang disampaikan oleh Hanafiyah bahwa dalam akad ini sebenarnya yang terjadi adalah akad utang bergadai. Mahasiswa A utang ke Pak Haji senilai 6 juta dan dia menggadaikan laptop. Dalam waktu setahun utang akan dibayar, laptop dikembalikan. Paham? Berarti status laptop ini apa? Uang, status laptop ini barang jaminan. Bukan barang pindah hak milik. Sudah? Nah, akad kayak gini boleh atau tidak? Boleh. Utang bergadai hukumnya boleh. Tapi syaratnya Pak Haji tidak boleh memanfaatkan laptop. Karena memanfaatkan barang gadai hukumnya riba. Mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang. Paham insyaallah? Baik, saya kasih ilustrasi yang kedua, setelah ini studi kasus. Ilustrasi yang kedua. Seorang petani butuh duit. Dia punya 2 petak sawah dengan ukuran yang sama. Lalu dia datang ke Pak Ijo. Pak Ijo, saya mau utang 10 juta. Dan akan saya gadaikan 1 petak sawah. Udah? Selama saya belum bisa bayar 10 juta, silahkan kamu manfaatkan sawah ini. Baik. Sepakat, akhirnya Pak Ijo ngasih utang 10 juta, petani menyerahkan sertifikat sawahnya. Baik. Tapi Pak Ijo tidak bisa bertani. Dia seorang ASN yang tidak bisa bertani. Sementara petani ini kalau hanya nggarap 1 petak, kurang. Dia butuh petak yang satunya. Akhirnya dia datang ke Pak Ijo. Jo, gimana kalau petak yang kedua ini saya garap, saya yang kelola. Pak Ijo mengizinkan, boleh, tapi syaratnya kau harus sewa. Kau harus sewa. Berapa? Ya setahun 2 juta. Akhirnya sepakat sewa murah ya, setahun 2 juta. Pak Ijo dibayar 2 juta, sehingga petani itu bisa nggarap sawah 1, sawah 2. Sudah? Menurut Anda praktek ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Coba yang mengatakan nggak boleh, angkat tangan. Nah, semua yang berani jawab, hampir semuanya mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh? Boleh.
Kenapa boleh? Heeh. Petani. Hmm. Sewa lahan. Baik. Baik, lahannya itu milik siapa? Milik petani atau milik Pak Ijo? Sementara milik Pak Ijo. Atas akad apa dia memiliki sawah itu? Apakah Pak Ijo membeli sawah itu? Tidak. Pak Ijo membawa sawah itu sebagai jaminan. Jaminan itu pindah hak milik enggak? Tidak. Jaminan tetap milik siapa? Petani. Gitu kan? Meskipun dikuasai oleh Pak Ijo sebagai jaminan. Nah, petani ini mau nggarap sawahnya sendiri, tapi disuruh sewa. Begini? Baik. Berarti nilai sewa yang diterima oleh Pak Ijo sebesar 2 juta itu halal atau haram? Kenapa? Riba. Itu sama dengan Pak Ijo memanfaatkan memanfaatkan barang jaminan dengan cara dia sewakan. Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Jadi kata kunci, semua bentuk memanfaatkan barang jaminan nggak boleh. Karena itu termasuk riba. Ada orang utang ke saya senilai 10 juta. Lalu dia menggadaikan mobil. Mobil baru, anggaplah mobil belakangan, anggap tahun 2020. Ya, baru usia 3 tahun. Nah, kemudian saya melihat, ini memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Gokar atau Grab. Akhirnya mobil ini saya daftarkan ke Gokar atau Grab. Karena memenuhi syarat tahun 2020. Ya. Dari situ saya dapat hasil. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena saya mendapatkan manfaat dari barang jaminan. Sampai di sini paham? Baik, sekarang studi kasus. Tak sebutkan kasus ya. Anda bisa buka yang bawa bukunya di halaman 41. Tapi jangan jawab dulu karena jawabannya ada di buku. Tolong bacakan halaman tentang sukuk retail. Apa hukumnya sukuk retail? Surat berharga yang berupa sukuk. Silakan dibacakan. Soalnya saja jangan jawabannya ya. Bismillah. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. 1 sukuk dijual 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Kasusnya jelas? Kasus jelas ya? Bisa diulang Bang? Mau diulang ya? Diulang. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. 1 sukuk dijual 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Nilai 100 juta akan dibagikan kepada seluruh pemegang sukuk. Sehingga kalau Anda megang 10 sukuk, ya mungkin Anda bisa mendapatkan sekian juta per bulan. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Pembahasan sukuk, ini kalau saya bacakan di Klaten, nggak ada yang paham. Tapi kalau di Jakarta, banyak sekali yang punya kasus seperti ini. Dan ada banyak pertanyaan, Pak, sukuk itu boleh atau tidak, Pak? Itu kan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jaminan objek vital negara.
Rata-rata jaminan sukuk itu objek vital negara. Saya pernah melihat ada penawaran sukuk bentuknya jembatan, bandara, gelora, gor ya, kemudian bypass itu disukukkan. Sehingga objek-objek ini dinilai. Misalnya ada yang nilainya 1 triliun untuk sebuah jembatan dengan nilai 1 triliun. Lalu diterbitkan sekian ribu sukuk. Setelah itu dijual dengan harga sekian nilainya. Yang itu menyamai totalnya, akumulasinya 1 triliun. Nah, pemegang suku kan pengen dapat untung. Untungnya dari mana? Untungnya adalah jembatan ini disewa oleh pemerintah. Selama sekian tahun. Hasil sewa itu nanti diserahkan kepada seluruh pemegang suku. Praktek ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik. Silakan dipikir sambil dikir. Sudah, sekarang kita coba angkat jawaban untuk studi kasus ini. Kita mulai dari yang jawab ya, peserta yang paling ujung utara. Masya Allah. Masya Allah. Yang pakai peci hitam. Baju hitam Ustaz ya. Baju hitam, peci hitam. Ya. Yusuf. Silakan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pemerintah menyewa dari pembeli sukuk. Baik. Kalau Anda paham ilustrasi gadai sawah tadi, kasusnya sama seperti sukuk. Makanya yang dipertanyakan oleh beberapa ustadz yang fokus dalam masalah fikih ekonomi syariah, mereka mempertanyakan kenapa sukuk itu yang dijadikan adalah objek vital. Karena kalau itu objek vital, nggak mungkin dia pindah menjadi hak milik swasta. Bisa berbahaya. Misal bandara ya. Bandara ini diterbitkan 1.000 sukuk. Harga 1 sukuk 1 miliar. Saya beli semuanya. Sudah 1.000 itu tak beli semuanya. Jika jujur sukuk itu adalah praktek jual beli. Ini praktek jual beli loh ya. Hukumnya halal. Baik. Saya anggap ini praktek jual beli. Berarti ketika saya beli semuanya, bandara itu jadi milik siapa? Milik saya. Dah? Karena bandara milik saya, kan terserah saya. Bandara langsung saya tutup, saya buka kandang ayam di situ. Pas di runway itu saya dirikan kandang ayam. Loh kenapa Pak? Loh katanya kalau orang bisnis ayam itu jauh dari pemukiman. Ini jauh dari pemukiman. Biar nanti baunya tidak ganggu penduduk. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Nggak bisa Mas, pokoknya tetap ini harus dikelola oleh pemerintah. Nggak mungkin bandara ditutup. Nggak mungkin. Nanti lalu lintas akan terganggu. Berarti sebenarnya di sini bukan jual beli. Buktinya sama kasusnya seperti mahasiswa tadi. Dia itu sebenarnya tidak mau menjual laptop. Tapi dia pengennya utang 6 juta, laptopnya jadi jaminan. Sudah? Petani ini menjaminkan sawahnya kepada Pak Ijo. Dan karena dia masih pingin garap sawah itu, diminta oleh Pak Ijo sewa. Pemerintah tidak menjual bandara. Tapi dia utang dari rakyat dengan menggadaikan objek vital berupa bandara. Maka ketika pemerintah pakai, seharusnya dia tidak perlu sewa. Silakan pakai, itu milik kamu. Masalahnya itu dikuasai oleh pemegang sukuk. Karena mereka menjadikan itu sebagai jaminan. Sudah? Sehingga nilai yang diterima oleh pemegang sukuk berupa tambahan yang dia dapatkan bulanan maupun tahunan, statusnya riba. Sama seperti nilai sewa untuk objek gadai sawah yang diterima oleh Pak Ijo. Cukup jelas insyaallah? Baik. Sekarang jam 14.23. Sudah ngantuk belum?
Selanjutnya ngapain kita? Ada tanya jawab. Mau materi atau tanya jawab? Jamaah maunya apa? Materi atau ada tanya jawab? Atau mau pulang? Mungkin masih lanjutkan materi sedikit ya. Kita tanya jawab. Sudah selesai insya Allah materi. Pertemuan berikutnya, jika Allah mudahkan kita bisa jumpa lagi. Insya Allah kita akan bahas tentang rukun dan syarat jual beli. Apa rukun yang menjadi ketentuan dasar dan ketentuan tambahan dalam akad jual beli sehingga bisa bernilai sah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah Ustadz telah memaparkan materinya. Insya Allah akan langsung kita tanya jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirim pertanyaannya secara online bisa di 081 2 4 kali 6 0006. Langsung pertanyaan pertama Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di konsultan arsitek. Terkadang bos saya suka mengajak kami untuk makan bersama dengan supplier. Namun tidak tahu maksudnya dan apakah makan bersama itu merupakan gratifikasi atau niat lainnya. Yang kadang bos kami suka meminta tolong kepada kami. Bagaimana hukumnya Ustadz? Situasi kadang tidak bisa menolak karena dadakan. Anda diajak bos makan bersama. Ya, Yang bayari siapa? bosnya. Bosnya. Nah, kalau karyawan dibayari bosnya nggak ada gratifikasi. Ya, tapi tadi katanya ada maksud tertentu kadang suka diminta bantuan untuk melakukan pekerjaan lain. Karyawan ini diminta bantuan Tidak sesuai, untuk ya. kerja tambahan. Ya, tidak jelas sih pekerjaan apa Melebihi yang dari pertama. job desk. Ya, Ya kalau Anda nggak mau ya silahkan ditolak. Intinya gini ya, fasilitas tambahan yang diberikan oleh bos, yang diberikan oleh pemilik perusahaan, itu boleh diterima oleh karyawan dan itu tidak ada istilah sogok. Nggak ada istilah kok perusahaan nyogok karyawan itu nggak ada ya. Adanya perusahaan gaji karyawan atau memberi bonus karyawan. Sehingga kalau Anda dikasih fasilitas tambahan, statusnya adalah bonus. Halal nggak Pak diterima? Halal. Tapi kalau saya disuruh kerja tambahan, nah itu kembali ke perjanjian. Anda dapat bonus dengan syarat kerja tambahan. Mungkin berarti bonus itu sebagai ganti kerja tambahan. Dan kalau sekiranya Anda tidak bersedia, mohon maaf saya nggak mau kalau ada kelebihan tugas kayak gini karena saya sibuk atau Anda punya alasan yang lain, sah-sah saja. Dan itu dikembalikan kepada kesepakatan antara Anda dengan pihak perusahaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminjam uang di bank dan diasuransikan. Ketika saya meninggal nanti, otomatis hutangnya lunas. Bagaimana ini Ustaz? Hutangnya menurut syariat Islam. Jazakallahu khairan Ustaz. Belum meninggal kok sudah. Jika nanti meninggal, Oh, Ustaz. mau diprediksi kapan? Baik. Begini, berkaitan dengan masalah asuransi utang. Asuransi utang itu biasanya berapa? Sekian persen, 2,5% dari total nilai utang. Biasanya. Misalnya ya, orang punya utang 100 juta. Asuransinya 2,5% dari nilai utang. Berarti dia bayar asuransi berapa? 2.500.000. Sudah? Dan dia rentang waktu utangnya selama 3 tahun misalnya. 100 juta akan dilunasi selama 3 tahun. Dia sudah nyicil selama 1 tahun. Dari 100 itu dia sudah bayar 30 juta. Berarti kurang berapa? 70. Kurang 70. Udah? Kemudian dia meninggal. Nah, kekurangan 70 ditutupi oleh pihak asuransi. Sehingga utang dia dengan bank dianggap sudah diputihkan. Baik. Selanjutnya. Apakah mayit ini telah dianggap sudah beres utangnya? Sehingga dia tidak akan ada tuntutan besok di yaumil qiyamah. Baik, penjelasannya seperti ini. Terlepas dari keberadaan bunga. Kalau ada bunganya dari 100 tadi ada bunga 10. Jadi totalnya 110 juta dibayar selama 3 tahun.
sudah dicicil selama 1 tahun dengan nilai 30 juta kurang 80 juta karena plus bunga. Ditutupilah oleh asuransi sehingga bersih, orang ini dianggap tidak lagi punya utang. Baik. Apakah sebenarnya dia masih punya utang sehingga dia akan dituntut di akhirat? Jawabannya, utangnya belum lunas. Karena nilai pokoknya belum lunas. Pak, tapi kan itu ditutupi asuransi. Ditutupi oleh asuransi itu kan pakai akad yang batil. Akad batilnya gimana? Dia membayar nilai kecil, kemudian ada perjanjian. Kalau mati dikasih besar. Ya. Sehingga dia membayar premi senilai 2,5 juta. Kalau Bapak mati, maka nanti Bapak saya kasih sesuai dengan angka kekurangan utang Bapak. Bisa 20 juta, bisa 30 juta, bisa 40 juta. Ya? Begitu dilakukan, dia bayar 2,5 juta, terbukti dia mati. Kekurangannya 70 juta. Maka ditutupilah 70 juta. Untung atau rugi? Saya tanya ulang ya. Si A bayar premi 2,5 juta. Saat dia mati, kekurangan utangnya 70 juta dilunasi asuransi. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Udah mati untung, Pak. Baik. Berarti sebenarnya kalau kita pakai neraca standar, kita tidak boleh mendapatkan uang dari orang lain kecuali dengan akad yang benar secara agama. Kamu bayar 2,5 juta, tapi kamu dikasih 70 juta, sisanya itu duit siapa? Ya Wallahu alam, yang jelas itu dari asuransi. Nah, masalahnya duit lebihnya itu kau dapatkan melalui akad gharar. Yang ada 2 peluang, bisa untung, bisa rugi. Andaikan selama 3 tahun kau tidak mati, maka kau rugi 2,5 juta. Tapi karena kau mati sebelum 3 tahun, kau bisa untung sekian puluh juta. Sudah? Jadinya tidak jelas. Dan akad yang mengandung gharar, itu akad yang batil. Maka Anda mendapatkan hasil dan keuntungan dari akad batil. Baik. Terus gimana Pak solusinya? Kita baru menjelaskan hukum ya. Bahwa kelebihan yang Anda dapatkan ini adalah kelebihan yang batil. Solusinya gimana? Anda tadi bayar 2,5 juta. Kekurangannya dibayarkan oleh asuransi. Untuk ribanya nggak usah dihitung. Sehingga yang 10 juta nggak usah dihitung. Tetap perhitungannya berdasarkan pokok 100 juta. Berarti Anda kurang 70. Udah? 70 itu ditutupi oleh asuransi. Maka kewajiban Anda kurang 67,5. Karena yang 2,5 sudah Anda bayarkan ketika bayar premi. Ya? Jadinya kurang 67,5. Sampai di sini, Bang? Baik. Kewajiban mayit ini adalah mengembalikan 67,5 juta. Kemana Pak harus dikembalikan? Dia kembalikan ke asuransi. Karena asuransi telah menutupi utangnya di bank. Tapi kan asuransi nggak mau nerima Pak. Sistem mereka akan menolak. Ini duit apa? Nggak bisa diterima dalam sistem mereka. Dalam sistem keuangannya. Terus gimana? Kalau begitu 67,5 juta, jika asuransi nggak mau, Anda kembalikan ke negara. Itu menjadi uang baitul mal. Wah, baitul mal negara caranya gimana ini Pak? Kita bingung mau transfer ke nomor siapa. Kan tidak mungkin transfer ke nomor presiden atau wakil, kan tidak mungkin ya. Karena yang dimaksud baitul mal berarti dia dikuasai oleh negara. Terus dalam hal ini kepada siapa kita harus kirimkan? Andai kan itu ada prosedur untuk naruh di baitul mal, insya Allah sudah selesai. Tapi ketika itu tidak mungkin kan untuk dilakukan, maka Anda salurkan untuk kepentingan negara. Penyaluran untuk kepentingan negara contohnya apa? Pengadaan fasum, perbaikan fasilitas negara. Ini jalan rusak Mas.
Kalau konblok dari sini sampai sini habisnya berapa? Sekian juta, Pak. Baik, saya pesan ngonblok jalan ini dari titik ini sampai titik ini 67,5 juta tadi dibayarkan untuk biaya itu. Balik ke negara nggak itu? Balik. Dalam bentuk apa? Perbaikan jalan. Sehingga bagi orang yang punya uang haram yang tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan, maka solusinya adalah kembalikan ke negara dalam bentuk perbaikan fasum. Itu sebagai solusi. Wallahu a'lam. Semoga jelas jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukum dana talangan porsi haji yang sedang marak saat ini? Karena saya melihatnya pure meminjamkan dananya untuk mendapatkan porsi haji. Tapi pihak keuangan mengatasnamakan keuangan syariah. Misal, biaya DP haji $4.000 itu wajib setor ke Kemenak. Nah, pihak pengelola keuangan menalangi. Nanti tinggal jamaah nyicil bayarnya ke pengelola dengan adanya margin. Sehingga total store ke pengelola lebih dari $4.000. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebagaimana kasus yang disampaikan dalam pertanyaan, kita mengenal ini sebagai transaksi riba. Kok bisa, Pak? Kan akadnya utang. Lembaga keuangan ini mengeluarkan $4.000 dan Anda nanti harus mengembalikan senilai 4.000 plus margin yang akan diterima oleh lembaga keuangan. Sehingga keluar 4.000, anggaplah masuk 4.500. Keluar 4.000, masuk 4.500. Tambahan 500 itu apa? Riba. Jika Anda haji dengan cara seperti ini, berarti mengawali haji dengan maksiat. Melalui cara praktek dan transaksi riba. Wallahu a'lam. Kalau kemudian haji itu diawali dengan maksiat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Daruqutni, pada waktu jamaah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dibalas oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik. Ini orang haji ketika dia menyatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, enggak ada labbaik. Betapa ruginya orang ini. Sehingga orang yang haji dengan harta haram, haji tapi niatnya rusak karena ingin mengangkat status sosial, biar dia punya derajat yang lebih. Saya pernah ketemu dengan jamaah haji, dia bilang, Pak kenapa kok haji? Saya ingin setelah pulang nanti dapat bintang. Jadi beliau ingin naik tingkatan biar jadi jenderal. Beliau pejabat tapi belum sampai jenderal. Beliau ingin naik tingkatan biar jadi jenderal. Dengan tegas beliau menyatakan, tolong doakan ya biar nanti saya selesai ini bisa dapat bintang jatuh. Baik. Dan mungkin saja itu terjadi. Ada orang yang dia melakukan kegiatan ibadah yang nilainya mahal dan sakral, tapi dipenuhi dengan latar belakang dan hasrat dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka yang doanya isinya cuma minta dunia, maka di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang minta kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan inilah yang benar. Sehingga dalam posisi ketika orang itu beribadah kepada Allah, tapi diawali dengan cara yang salah, diawali dengan maksiat, sebaiknya Anda tunda saja. Kembalikan tadi, dibatalkan, dan selanjutnya Anda bisa cari dana yang halal tanpa melalui akad riba untuk kegiatan ibadah yang sakral, agar jangan sampai terganggu dengan aneka kotoran dan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sebelum meninggal berpesan untuk menghibahkan secara adil kepada 2 anak perempuannya. Karena hanya mempunyai 2 anak perempuan dan 1 istri berupa tanah. Kemudian ayah saya hanya mengatakan bahwa sertifikatnya ada di dalam lemari. Qadarullah, ayah meninggal pada tahun 2021 dan belum sempat kami balik nama untuk sertifikat tersebut. Pertanyaannya, apakah ayah berpesan sebelumnya termasuk hibah
karena hanya berucap dan tidak ada saksi lain kecuali keluarga inti. Jika bukan termasuk hibah, berarti akan masuk ke dalam waris atau bagaimana Ustadz? Baik. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu Abu Bakar sakit, Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah, "Ya bunayya, inni nahaltuki juzada 20 wasaqan fi aliyah." Wahai putriku, aku dulu pernah ngomong ke kamu, aku akan memberikan harta senilai sekian wasak, 20 wasak yang ada di daerah Aliyah. Aliyah itu di luar Madinah. Walau kunti juzitihi, andaikan dulu kau menerimanya, kanat laki, maka harta itu milik kamu. Wa innamal ana innahu malun warithun faqtasimu ala kitabillah. Namun sekarang harta itu jadi harta warisan, karena itu bagilah sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, ini jadi dalil, apabila ada orang tua menyampaikan harta yang dia miliki kepada anaknya, ini nanti jadi milik kamu. Tapi hanya sebatas secara aklamasi, tidak ada pengalihan berupa serah terima. Maka ketika orang tua ini meninggal dan barang itu belum diserahkan, statusnya batal jadi hibah. Batal hibah. Maka bukan hibah lagi. Nah, kalau bukan hibah, berarti harta ini masih milik orang tua. Sampai mati, harta yang dimiliki oleh seseorang sampai mati jadi warisan. Lupa, warisan kan nanti balik ke anak juga. Masalahnya, Anda cuma anak perempuan berdua. Dan anak perempuan 2 maksimal dapat 2/3. Yang ibu dapat 1/8. 1/8 tambah 2/3 masih ada sisa. Sisanya diserahkan ke saudaranya bapak. Jadinya ada orang lain yang bisa dapat, yaitu saudaranya bapak. Andaikan kemarin bapak itu menyerahkan sertifikat, kemudian diterima, selanjutnya terserah kalian berdua, mau diapa-apain terserah, tanah ini sudah milik kamu, diserahkan. Maka sah sebagai milik anak, dan nanti tidak ada yang kena saudara bapak. Karena sudah dihibahkan kepada anak. Maka mengingat dari kasus yang tadi ditanyakan, sertifikat itu belum pernah tersentuh, sampai akhirnya bapak meninggal dan belum ada serah terima, wallahu ta'ala alam, berarti status tanah itu jadi warisan. Dan nanti Anda akan membagi tanah itu dengan berdasarkan warisan, ada sekian persen jadi milik siapa? Saudara dari ayah. Wallahu a'lam. Wah, semoga jelas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dengan terpaksa saya menggadaikan laptop dengan tempo 1 bulan dihargai 2 juta, ketika nanti ditebus harus bayar 2,22 juta. Dan saya baru tahu tadi ternyata ini riba. Bolehkah jika saya tidak menebus laptop saya karena takut terkena riba? Dan apakah saya sudah terkena riba? Bagaimana solusinya Ustadz? Baru tahu tadi Ustadz. Baru tahu tadi ya. Hukum itu berlaku bagi yang punya ilmu. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehingga ketika ada orang melakukan pelanggaran, dalam posisi betul-betul dia tidak tahu. Bukan karena nggak mau tahu, tapi betul-betul dia nggak tahu. Dan sekarang kan gadai itu, Masya Allah, semarak di mana-mana. Lebih mudah mendirikan lembaga pegadaian swasta daripada perbankan. Sehingga ada banyak sekali gadai ini banyak sekali. Baik. Ketika betul-betul tidak tahu, tidak ada dosa atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, kaitannya dengan riba, ada posisi sebagai pemakan riba, ada posisi sebagai pemberi makan riba, ada sebagai pencatat, ada sebagai saksi. Dan semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidai, wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Siapa itu? Yang nerima bunga. Dan pemberi makan riba. Siapa? Nasabahnya yang bayar, yang nyicil.
Dan yang nyatet, siapa yang nyatet? Kalau pakai notaris berarti dialah yang nyatet. Dia yang nyatet akad, yang buat AJB, meskipun transaksinya tidak tunai. Dan dua saksinya, orang yang turut serta dalam kegiatan itu, dan notaris yang menjadi saksi atas legalitas akad. Akad Anda ini legal secara negara, disaksikan oleh notaris. Sudah? Semua ini dilaknat oleh Nabi SAW. Gambaran laknat itu kayak gimana sih Pak? Bapak Ibu yang pengen ketemu Rasulullah SAW angkat tangan. Semua. Apa yang bisa Anda katakan ketika kita pengen ketemu Nabi SAW dalam kondisi beliau mengutuk kita? Itulah orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka perbuatan dosa besar diantaranya adalah perbuatan yang dikutuk oleh Nabi SAW karena orang ini didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW, dijauhkan dari Nabi SAW. Contohnya apa Pak? Lelaki yang meniru wanita. Makanya lomba lelaki pakai daster, kemudian bal-balan, ya. Itu haram hukumnya. Itu lomba terlaknat. Bal-balannya nggak apa-apa. Tapi kalau pakaian seperti itu, kemudian niru-niru ibu-ibu, tidak boleh. Karena lelaki niru wanita, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati bir rijali minan nisa. Rasulullah SAW melarang para lelaki yang meniru kebiasaan wanita. Dan Nabi SAW melarang wanita yang meniru kebiasaan laki-laki. Perempuan gundul rambut, kemudian main bola dengan kostum pria. Nah itu bisa jadi ikut meniru laki-laki. Baik, kembali ke sini. Maka dalam posisi ketika Anda sebagai nasabah gade tadi, Anda nanti kan nyicil ya. 2 juta, jadi total berapa? 2,2. Anda cicil misalnya 200 sebanyak 11 kali. Maka saat Anda nyicil, setiap cicilan di situ ada pokok plus bunga. Misalnya cicilan pertama 200, 180 pokok, 20 bunga. Sampai 11. Sehingga saat Anda nyicil sekian, itu bayar bunga tiap bulan. Itu berarti memberi makan riba tiap bulan. Bulan ini ngasih makan riba, bulan besok ngasih makan riba. Maka kita mengulangi dosa laknat tiap bulan. Bulan ini dilaknat, bulan besok dilaknat lagi terus. Solusinya gimana Pak? Karena kemarin nggak tahu, solusinya Anda segera datangi Pegadian tadi. Ya. Kemudian Anda bayar 2 juta, ambil laptopnya. Ya nggak mau Pak, kalau bunganya nggak dibayar. Yang 200 gimana? Anda tawar. Kalau bisa 0, alhamdulillah. Tapi dia nggak mau Pak. Kalau begitu Anda kasih dalil. Mas dengerin Mas ya. Rasulullah SAW melaknat 5 orang karena riba. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Loh apa salahnya ngasih dalil? Insyaallah. Bagus nggak? Bagus. Masalah dia mau menerima dan tidak kan urusan dia. Tapi Anda sudah sampaikan. Dalam posisi ketika Anda sudah sampaikan, pesan itu telah dia dengar, dia mau menerima dan tidak urusan dia. Tapi berat ya Pak, saya bukan ustadz. Bukan syarat untuk berdakwah harus, untuk sebatas menyampaikan kebenaran ini, Anda tidak harus jadi ustadz. Anda bisa baca buku atau apa, tunjukkan ini mas dalilnya. Kamu kalau ngambil 200, neraka mas. Daripada nanti kamu masuk neraka. Makanya saya bayar pokoknya saja. Kalau dia mau menerima. Wallahu a'lam. Insyaallah. Semoga jelas ya yang tadi bertanya, yang baru tahu riba. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada tetangga yang pinjam uang dengan jaminan motor. Lalu tetangga tersebut meninggal, tapi uang belum dikembalikan. Dan tidak ada keluarga atau kerabatnya yang mau bayar hutangnya. Bagaimana status motornya Ustadz?
untuk saya. Kalau sampai pada titik tadi setelah Anda memberitahu, Pak ini motor tolong ditebus, nanti, kemarin utangnya 5 juta misalnya. Kok ternyata keluarganya acuh dan tidak ada yang perhatian. Sebenarnya mereka ini durhaka kepada mayit. Kasihan itu mayit. Mayit tidak akan pernah tenang sampai utangnya lunas. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nafsul mu'min muta'alliqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan selalu bergantung pada utangnya sampai utang itu dilunasi. Datang jenazah ditaruh di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong sholati. Pertama yang ditanyakan oleh Nabi SAW apa? Hal alaihi dain? Dia punya utang enggak? Naam ya Rasulullah, 2 dinar belum lunas. Dia punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berapa sih Pak? 8 juta Pak. Kurang lebih 8 juta. Maka bayangin di posisi orang ini meninggal hanya punya utang 8 juta. Bandingkan dengan mereka yang KPR belum lunas, leasing belum lunas. Itu enggak cuma 2 dinar. Begitu Nabi SAW mendengarkan ini, beliau mundur. Silahkan kalian sholati teman kalian ini. Maka raut muka mereka berubah ketika Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya. Kemudian majulah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Ya Rasulullah, 2 dinar aku yang jamin. Kau yang jamin? Siap. Nah, akhirnya Nabi SAW mau nyolati. Baik. Dan setelah kejadian ini, Nabi SAW langsung tanya kepada Abu Qatadah. Setiap kali ketemu, gimana dengan 2 dinar? Loh baru kemarin, kok sekarang sudah ditagih? Karena Abu Qatadah merasa malu, akhirnya segera dia bayar. Sehingga Nabi SAW meminta kepada Abu Qatadah agar segera diselesaikan. Begitu sudah selesai bayar, Abu Qatadah lapor, ya Rasulullah, 2 dinar telah saya selesaikan. Apa jawab Nabi SAW? Al-ana qad baridat minhu jildu. Sekarang kulit mayit ini baru bisa mendingin. Sehingga dia baru bisa tenang setelah utangnya dilunasi. Anda kasih pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Kadang ada sebagian anak yang dia terlalu serakah dengan harta. Harta itu milik bapaknya. Berwujud rumah, atau properti tanah, atau yang lain. Tapi bapaknya punya utang. Yang utang itu sangat memungkinkan dibayar jika rumah, tanah, atau properti yang lain dijual. Namun sang anak nggak mau. Saya juga pengen punya warisan. Akhirnya tanahnya nggak dijual, rumahnya nggak dijual, dipertahankan. Bapaknya punya utang nggak dibayar-bayar. Ini anak durhaka. Bapaknya sudah meninggal dan disengsarakan karena utangnya tidak diselesaikan. Terus gimana Pak? Ulama ngasih syarat sebagaimana teks yang disebutkan dalam Al-Quran. Warisan itu baru boleh dibagi mimba diwasiyatin yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat dan setelah diselesaikan utang. Maka kalau utang belum selesai, kok sudah bagi waris, nggak boleh. Harus utang dulu beres, baru bisa bagi waris. Sehingga selama masih ada utang, nggak boleh bagi waris. Tapi karena serakahnya anak dan ahli waris, akhirnya kadang utang nggak diselesaikan, mereka sudah rebutan warisan. Dan dalam kondisi ini, mayit harus menanggung resiko karena ternyata duitnya nggak dibayarkan untuk utang. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjadi agent travel dengan membayar uang komitmen yang refundable atau dapat dikembalikan kapanpun? Apakah boleh Ustadz? Posisi uang komitmen tadi adalah jaminan. Sehingga ketika Anda jadi agent travel dan Anda diminta misalnya bayar 30 juta atau 50 juta, itu statusnya uang jaminan. Dan uang jaminan itu boleh diberikan dalam akad apapun, termasuk akad ketika Anda jadi wakil, akad ijarah maupun yang lainnya. Insya Allah tidak masalah. Karena begini ya, jaminan atau gadai itu akad turunan. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga
akad ini hanya bisa terjadi jika ada akad yang lain. Maka akad gadai ini boleh nempel di akad apapun. Bisa nempel di akad jual beli yang belum tunai, bisa nempel di akad utang, bisa nempel di akad investasi, bisa nempel di akad tadi ya sebagai agen dan seterusnya. Sebab dia tidak bisa berdiri sendiri. Kan nggak ada ceritanya. Bang, serahkan HP kamu sebagai jaminan untuk saya. Loh, kita ngapain kok tiba-tiba suruh ngasih jaminan? Ada jaminan karena ada apa? Akad yang lain. Sehingga dalam posisi ketika tidak ada akad apapun, maka nggak mungkin Anda ngasih jaminan. Makanya akad jaminan disebut juga dengan akad zaidah, akad tambahan yang sifatnya hanya bisa nempel dengan akad yang lain. Dan kasus tadi salah satu di antara contohnya hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum dengan transaksi PO yang barangnya ada di luar negeri, di mana harganya masih menyesuaikan dengan kondisi mata uang negara lain dan barangnya belum tahu kapan dikirimkan. Semuanya hanya baru estimasi, Ustadz. Bagaimana hukumnya? PO barangnya di luar negeri. Ya. Mau uang tunai atau menyusul? Di sini harganya masih menyesuaikan, tidak dibilang tunai atau tidaknya, Ustadz. Ya, kalau harganya nggak jelas, berarti tidak mungkin bisa jadi salam. Sebab salam itu harga tidak berubah. Misalnya barangnya sepatu, berapa sih ini? 5 juta. Meskipun di toko luar negeri itu pakai kurs dolar misalnya. Atau mata uang setempat. Nah, mata uangnya itu kan fluktuatif, Pak. Bisa selisih 10.000, bisa selisih 200.000, bisa selisih 300.000. Dilihat dari kursnya. Walaupun demikian yang terjadi, tapi transaksi wajib untuk tetap tidak boleh ada perubahan nilai. Sehingga berapa nilainya? 5 juta. Ya sudah, kunci 5 juta. Setelah itu just tipper ini berangkat ke daerah tersebut, ke luar negeri. Kemudian dia beli sepatu itu. Andaikan dia rugi misalnya, berdasarkan kurs yang sedang naik, 5 juta itu jadi sekian. Akhirnya rugi. Yang seharusnya harganya misalnya sekian ratus dolar, ini tambah. Jadi lebih. Nah, saat lebih 5 juta itu ternyata dia rugi. Dia tombok 50.000 misalnya. 5 juta 50.000 atau 5 juta 100.000. Nanti just tipper ini nggak boleh minta tambah. Kenapa? Karena akad salam tidak boleh ada perubahan harga. Solusinya bagaimana? Biar boleh. Silakan dipikir gimana nyari solusinya. Terlalu banyak studi kasus ini. Solusinya gimana? Balikin duitnya. Akad lagi setelah barang tiba. Baik, nah, bisa solusi seperti itu. Jadi kamu jangan bayar dulu. Harganya berapa? Nanti setelah saya beli. Maka just tipper berangkat ke luar negeri. Setelah itu dia beli sepatu tadi. Nah, setelah dia dapat, kan fix ketika itu ya. Baik, ini sepatu sudah ada. Harganya, anggaplah misalnya $100. Saya jual dengan harga langsung pakai rupiah, nggak pakai dolar lagi. Saya jual dengan harga $100, jadi rupiah berapa? 1,4 ya, 1,5. Saya jual dengan harga 2 juta. Dia langsung ambil margin 500. Saya jual dengan harga 2 juta. Oke, deal 2 juta. Sudah. Nanti sampai di Indonesia tidak ada perubahan dari 2 juta. Sehingga nggak bergantung pada kurs lagi. Karena ini sudah dimiliki oleh orang Indonesia, dijual pakai rupiah Indonesia. Maka dalam posisi itu dia tidak perlu mempermasalahkan adanya fluktuasi nilai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Kita sampai jam berapa? Waalaikumsalam. Jam 3 Sekarang pas ya. gitu. Boleh 5 menit lagi Ustadz? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik, insyaallah. Kasihan mereka yang sudah ngantuk ya. Makin banyak ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya,
dalam tadi akad utang yang gandeng tadi, kalau si berutang mengizinkan seseorang untuk menggunakan barang jaminan tersebut, apakah tetap riba statusnya Ustadz? Atau terkena hukum lain? Terima kasih Ustadz. Baik, memanfaatkan barang gadai hukumnya terlarang walaupun si pemilik barang mengizinkan. Karena status hukum riba itu antarodin. Riba itu saling ridho. Kalau tidak dilakukan saling ridho, bukan riba namanya. Riba itu harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Oleh karena itu, walaupun si pemilik barang dengan ridho, ya sudah Pak, silahkan motor saya dipakai saja. Kalau Bapak butuh, Bapak pakai sampai saya bisa ngelunasi utang. Walaupun demikian, tetap statusnya riba. Karena yang jadi illah catatan adalah orang ini mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya tetangga bekerja di bank. Setiap bulan selalu kasih saya beras merah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Status beras ini. Insya Allah. Anda putihkan bisa? Hitam bisa Ustadz. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima hadiah dari orang yang pekerjaannya terlarang, baik riba maupun yang lainnya. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, bagi orang yang memiliki harta haram dengan cara dolim, memiliki harta haram dengan cara mendolimi orang lain, hasil maling, hasil nipu, hasil mencuri, hasil korupsi, dan seterusnya. Ini dolim semua. Maka terlarang bagi kita, jika kita mengetahui, terlarang bagi kita untuk menerimanya. Kenapa? Karena seharusnya uang hasil dolim ini dikembalikan kepada pemilik. Tidak boleh bagi kita untuk menerimanya. Baik, yang kedua sekarang. Dan tadi ya, uang yang didapatkan dengan cara dolim, pindah kemanapun tetap haram. Karena statusnya sama seperti harta haram datnya. Mau pindah ke A, mau pindah ke B, semuanya tetap haram. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara ridho. Contohnya riba, kemudian menang judi. Menang judi itu dolim atau saling ridho? Hah? Yang kalah nggak ridho, lapor polisi nanti. Menang lotre misalnya, atau harta haram yang didapatkan dengan cara dengan cara saling ridho yang lainnya. Maka untuk jenis harta seperti ini, ya, bolehkah kita terima dalam bentuk hadiah? Ada khilaf di antara ulama. Yang paling longgar dalam hal ini adalah fatwa yang sering dibawakan oleh ulama mazhab Hambali, yaitu dari Ibnu Mas'ud. Beliau pernah ditanya tentang orang yang dia mendapatkan harta dari hasil riba, kemudian dihadiahkan. Bolehkah saya terima? Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil anak. Kau berhak dapat hadiah itu, dan yang nanggung dosa adalah pemberinya. Nah, kalau kita pakai fatwanya Ibnu Mas'ud, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya menjalankan usaha dengan sistem MLM. Setelah menyimak kajian Ustadz berulang-ulang, hal tersebut menjadi ganjalan saya. Dan adanya royalti juga yang didapat upline sebesar 1-50% tergantung omset upline tersebut. Misal jika omset upline 7 juta dapat royalti, dapat di kedalaman 3 tersebut. Apakah transaksi seperti ini termasuk goror Ustadz dan apakah diperbolehkan? Tentang MLM sendiri, saya tidak menyatakan haram dan terlarang mutlak, dan juga tidak menyatakan boleh secara mutlak. Karena ada rincian. Dan metode ini juga yang dilakukan oleh DSN MUI, bahasanya mereka merinci model MLM. Kita tidak bicara produk. Produk Anda mungkin halal ya. Tapi kita lebih bicara sistem pemasaran. Kapan sebuah MLM itu dinilai sebagai MLM bermasalah yang dilarang? Pertama, ketika dalam MLM itu ada bentuk goror,
ketidakjelasan. Bentuk ketidakjelasannya contohnya gimana Pak? Kamu kalau mau jadi member harus bayar. Misal jadi member bayar 500.000. Dapat apa? Dapat marketing kit, dapat produk, dan dapat akses ke web. Nanti kamu bisa akses di web ini dan ada akun yang diberikan. Baik. Dari 3 ini sebenarnya yang dia butuhkan yang mana? Produk. Cuman nilai produk jauh di bawah 500. Biaya member 500 itu jika disetarakan dengan produknya cuma 200.000. Berarti yang 300.000 apa? Starting kit atau marketing kit, kemudian akses plus peluang dapat downline. Nah, peluang dapat downline ini yang dicari. Akhirnya gimana? Prinsip dia adalah bagaimana caranya biar dapat downline. Karena kalau saya dapat downline, saya dapat bonus sekian. Maka 500.000 itu, yang 200 jadi barang, gak masalah. Ini jelas dengan jelas. Tapi yang gak jelas adalah 300.000 itu sama dengan peluang downline. Nah, peluang dapat downline ini pasti atau tidak? Tidak. Posisi yang tidak pasti ini menyebabkan transaksi dia senilai 300.000 tadi hukumnya gharar. Sampai di sini dipahami? Baik. Pak, tapi di sini tidak ada biaya member. Namun ada syarat belanja. Berapa? Kalau dia belanja 5 juta, maka otomatis jadi member. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Nah, ketika dia belanja 5 juta, 5 juta itu sebenarnya ada kamuflase untuk biaya member, makanya nilainya besar. Barang yang dia dapatkan mungkin tidak senilai dengan 5 juta, bisa di bawah itu. Nah, membernya disisipkan di nilai syarat. Kamu belanja sekian agar kau bisa jadi member. Anggaplah misalnya dari 5 juta, yang 4 juta nilai barang, 1 juta itu sebenarnya adalah biaya member. Tapi terselubung dengan barang. Maka sama statusnya seperti yang pertama tadi. Bayar dan dia hanya dapat peluang cari downline. Yang belum tentu dah dapat. Ini konsentrasinya sudah mulai blurred. Sudah mulai turun. Sedang konsentrasi justru, Ustaz. Sedang mengamati juga, Ustaz. Sedang mengamati. Baik. Selamatnya gini aja ya. Kalau Anda tetap pengen pemasaran berjenjang, pemasaran berjenjang itu pada prinsipnya tidak dilarang. Karena ini murni masalah muamalah. Namun pertama jangan syaratkan ada member. Yang kedua, jangan syaratkan belanja dengan nilai besar yang sebenarnya di situ kita sisipkan biaya member. Meskipun nggak begitu kelihatan. Sudah? Kalau 2 syarat ini tidak ada, insya Allah lebih selamat. Sehingga misalnya jadi member syaratnya gimana? Ya tinggal daftar aja mas. Nanti kamu akan diseleksi berdasarkan pengamatan dan verifikasi. Kalau berhasil nanti kamu bisa jadi member. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjual beberapa barang di marketplace. Kadang ada barang yang ternyata stoknya sudah habis, tapi pembeli sudah terlanjur check out. Akhirnya saya carikan barang tersebut ke teman dan saya belikan terlebih dahulu dan baru dikirimkan ke arah pembeli. Apa boleh seperti itu Ustaz? Syukron. Saya apa tadi? Jadi saya carikan dulu barangnya, setelah dapat baru dikirimkan ke alamat pembeli tersebut. Yang mengirim siapa? Penjualnya Ustaz di marketplace. Teman dia nyari di marketplace. Ya, dia jual di marketplace. Baik. Dia belum update stok ya. Maka penting bagi Anda yang menjual secara online agar tidak melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Maka Anda hati-hati dengan yang namanya update stok. Kalau kosong, bilang kosong, segera diupdate. Agar tidak ada orang yang beli padahal kita nggak punya. Dan Nabi SAW melarang menjual barang yang tidak kita miliki. Kalau sudah terlanjur seperti ini bagaimana? Karena Anda telat ngupdate stok. Wallahu a'lam.
Jika bisa dibatalkan, batalkan. Sehingga sampaikan kepada konsumen, mohon maaf, kemarin ternyata barangnya kosong dan saya tidak bisa mengeksekusi karena barang saya kosong, saya telat ngupdate stok. Saya mau kembalikan uang. Nah, kalau konsumen ridho, nggak masalah. Tapi kalau konsumen tidak ridho, berarti Anda minta selanjutnya, bersediakah saya carikan barang pengganti yang sama dari penjual yang lain. Kalau konsumen ridho, maka bisa dilakukan dengan cara itu. Wallahu a'lam.